Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena atas limpahan nikmat karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di satu bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Dan tentunya salawat serta salam adalah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Sahabat Hikmah Ramadan, bagaimana puasanya hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap semangat terus sampai menjelang buka tentunya ya. Dan saya Rahul tentunya pada hari ini akan menemani teman-teman semuanya di sebuah acara yang sangat inspiratif tentunya. Insyaallah. Ya, yakni Hikmah Ramadan. Sebuah program yang tentunya mengisi waktu menjelang buka puasa teman-teman semuanya dengan ilmu, hikmah dan juga motivasi Islami ya. Tahun lalu kita sudah memulai program ini dan alhamdulillah tahun ini kita juga hadir kembali di bulan suci yang penuh dengan berkah ini. Dan tentunya pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah program yang ringan, seru, tapi penuh makna tentunya. Bismillah, insyaallah. Kira-kira apa itu? Yaitu lebih dekat karena ibadah. Masya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Karena siapa sih yang nggak pernah merasakan cinta? Betul ya. Sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita dapat menyikapi cinta tersebut, terutama dalam hal ibadah. Masya Allah. Dan tentunya kita nggak sendiri untuk membahas sebuah program yang penuh dengan hikmah ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, ya, yakni Ustadz Denis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rahul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz. Semangat puasanya ya. Semangat terus. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Masih diizinkan sehat, mohon doanya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat semuanya. Amin, ya. amin, ya Rabbal Sampai menjelang nanti akhir Ramadan tetap gak bolong-bolong puasanya. Harus bismillah. Oke, tentunya teman-teman sekalian ya, kita di sini akan lebih menggali seputar bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah dan juga bagaimana cara mencari pasangan dengan cara yang berkah di bulan Ramadan ya. Karena kita akan khususkan kepada teman-teman yang memang belum mendapatkan jodoh terbaiknya. Ya. Atau sedang nyari jodoh lagi ya. Betul, dan tentunya kita bersama narasumber yang sangat inspiratif sekali bersama kita, yang tentunya bakal memberikan tips-tips yang relate untuk anak-anak muda. Bismillah insyaallah. Yang masih mencari pasangan. Bismillah insyaallah. Sudah siap Ustadz? Siap, bismillah. Ya, Oke, mungkin Ustadz di sini Rahul akan bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin juga nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mencari pasangan bisa juga langsung di kolom komentar. Siapa tahu langsung dinotis sama Ustadz Denis, nanti dijawab langsung ya. Insya Allah. Oke, Ustadz, saya pengen nanya nih, apakah benar jodoh bisa lebih dekat jika kita memperbaiki ibadah? Masya Allah. Jadi yang pertama, kalau bicaranya jodoh itu ada kaidahnya. Seperti ini kurang lebih ya. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Tapi sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Masya Allah. Kurang lebih kayak gitu ya. Lagian bicara jodoh aslinya cepat atau lambat pasti ketemu Mas Rahul. Iya, pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lama ketemunya nanti di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga atau enggak? Ini lebih repot jawabannya ya. Jadi, apakah ibadah itu bisa mendekatkan kita dengan tadi salah satunya adalah jodoh? Maka begini, aslinya jodoh itu kan yang nentuin ada Allah di situ. Maka kalau mau jangan sibuk ngejar jodohnya, tapi sibuk ngejar pencipta jodohnya. Layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Nanti kalau sudah layak dikirimkan juga yang terbaik. Maka silakan sibuk melayakan. Dan ketika akhirnya kita pengen sama yang ahli Quran misalkan, nah kita daripada mikir gimana ya caranya biar dia naksir, mendingan lebih sibuk mikirin kira-kira yang ahli Quran tertariknya main kayak gimana. Nggak mungkin dong yang ahli Quran sukanya sama yang suka party atau suka ngelawan orang tua, nggak mungkin. Betul. Maka ya sudah, kita tinggal
kira-kira yang soleh kayak begitu pengennya sama yang kayak gimana, maka jadilah kita kayak begitu. Kita juga dekat sama Quran. Jadi sehingga tidak langsung ketika akhirnya kita deketin diri ke pencipta jodoh, Allah ridho, ya bismillah. Karena saya menyaksikan ada orang-orang yang menurut awam, wah dia kayak gini gimana dapat jodoh nih, misalkan ada yang mohon maaf ya tidak bisa melihat atau bahkan tidak bisa berjalan, kata Allah ada jodohnya, dapat, bismillah. Sedangkan ada yang dianggap tampan, rupawan, cantik, tapi ternyata ya atas suatu hal dia nggak bisa dapat jodoh, ya udah takdir Allah. Jadi ya udah bismillah. Yang penting kan kita tambah dekat sama pencipta jodohnya, bismillah insyaallah. Masya Allah ya. Gitu. Begitu sahabat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan jodoh terbaik, tentunya kita harus baik dulu. Ya. Jangan menunggu orang baik untuk mendekati kita. Tapi kitalah berbuat baik sehingga yang baik pun mendekati kita. Betul. Lagian gimana ceritanya orang baik itu mau ngedekat ke kita kalau kitanya juga tidak menarik perhatian dia gitu istilah. Betul sekali. Iya, kan kata Allahnya di Quran surat ke-24 An-Nur ya di ayat 26. Disebutkan Allah berfirman yang artinya bahwa memang wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, begitu juga yang baik untuk yang baik. Itu bukan berarti maknanya kalau berarti aku tidak baik berarti nggak boleh dapat yang baik, bukan. Tapi ya sederhana, kalau kamu pengen dapat yang baik, ya udah baik dulu. Setelah baik, dianggap baik juga oleh dirinya, maka bismillah nanti dia tertarik, Allah dekatkan. Dan tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat ya, maka bismillah, jodoh mah nggak akan kemana insyaallah. Insyaallah. Udah punya jodoh? Insyaallah sudah ada. Alhamdulillah. Tinggal menentukan tanggal nikahnya. Insyaallah. Semoga lancar ya sampai hari H. Mudah-mudahan tahun sekarang mudah-mudahan insyaallah. Amin ya Allah, panjang umur sampai hari H insyaallah. Nah Ustadz, di zaman sekarang kan banyak nih hubungan yang dia tuh katakanlah panjang tapi tidak indah, ataupun katakanlah kalau dalam bahasa lain itu dia tuh tetap bersama tapi tidak menikmati kebersamaannya. Nah kira-kira Ustadz untuk mengawali sebuah hubungan yang penuh dengan berkah itu gimana sih biar tentunya nanti di tengah perjalanan kita pun enak menjalaninya satu sama lain. Baik, istilah berkah kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Dan berkah juga diturunkannya dari Allah. Maka nggak mungkin kita berusaha mendapatkan keberkahan tapi tidak dengan cara sang pemberi keberkahan. Kan nggak masuk akal. Nah, maka harus mulainya benar-benar dari awal. Bahkan dari awal niat mencari jodohnya. Jangan pas ketika udah nikah, wah ini ngaco nih pernikahan nih, baru memperbaiki. Meskipun nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tapi memang kalau dari awal udah dijaga, ya bismillah itu jauh lebih baik. Ada perumpamaan seperti ini ya. Syahwatnya manusia, mohon maaf ya, kita punya settingan bawaan fitrahnya nanti bisa tertarik ke lawan jenis dan akhirnya ingin menikah, nggak pengen hidup sendirian. Maka itu ibarat ada pipa air yang ujung keluarnya cuma boleh satu pintu, yaitu keran yang di ujung jalan ya. Itu nggak boleh bocor, nggak boleh rembes ya, nggak boleh bolong-bolong. Kenapa? Karena kalau misalkan bocor, bolong-bolong, nanti dia begitu dinyalain kerannya di ujung kan udah nggak ada tekanan, ya udah nggak mancar lagi gitu. Oh iya. Karena kan udah bocor, udah bolong di mana-mana kan. Betul. Nah, satu-satunya keran itu adalah pernikahan. Jadi makanya kalau misalkan dia akhirnya misalkan benar-benar ditutup dengan pernikahan. Tapi mohon maaf ya, dengan cara yang haram dulu ya kumpul kebo dulu dan yang lain-lain yang Allah nggak suka. Ya ibarat si pipanya itu udah rembes, udah bocor-bocor, sehingga ketika akhirnya ditutup dengan pernikahan pun ya udah tidak ada tekanannya, sehingga akhirnya jadi terasa hambar. Makanya kalau pengen berkah dirasa ya nurut sama Allah. Bahkan ketika akhirnya sudah dihalalkan seorang wanita ini untuk jadi pasangannya, maka ya bagi laki-laki jaga ini pandangannya, jangan ngelihat yang haram. Karena kalau terbiasa ngelihat yang haram, nanti yang halal di rumah jadi tidak terasa menarik lagi. Bahkan sampai bahasa bercandanya mah, nanti kambing dibedakin juga bisa lebih cantik dari istrinya. Jadi kudu kita jaga ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, Masya Allah Ustadz ya. Jangan pacaran. Betul sekali ya, karena memang pacaran itu bukan solusi untuk mencari pasangan. Bukan kadang malah jadi ngasuh jodoh orang kalau pacaran. Jangan ya sahabat ya. Jadi tentunya tadi yang disampaikan oleh Kak Ustadz ya. Panggilnya aku siapa nih? Koko ya, aja. Terserah ya. Koko aja lah. Kalau Cici kan perempuan. Iya. Ya kan laki. Oke ya. Jadi disampaikan oleh Koko tentunya pertama adalah niat yang lurus. Betul Ustadz ya? Niat yang lurus lillahi ta'ala untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik dan berkah. Betul. Kemudian juga menjaga batasan syariat. Oh iya, betul, karena ya tadi ya.
Karena kan yang nurunin keberkahan Allah, masa kita ngelanggar peraturannya Allah. Betul. Jadi sebelum menikah jauhi hal-hal yang berpotensi melanggar syariat. Betul banget. Betul. Dan yang terakhir mungkin libatkan doa dan keluarga Pasti. untuk menemukan Senjata jodoh terbaik terbaiknya. orang beriman itu pakai doa. Apalagi kalau masih ada doa orang tua ya. Bismillah. Minta doa ke beliau. Karena kalau ngandelin diri sendiri, kita mah kadang ketutupan sama dosa-dosa kita sendiri. Tapi mumpung masih ada orang tua, silakan. Ya. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, Ustaz kan di lapangan tentunya kan tidak semua remaja ataupun anak muda ataupun yang mencari pasangan itu dia bisa bisa bertahan dengan istiqomah dengan ibadahnya. Iya. Nah, ada beberapa di lapangan mungkin ya, ada yang Nggak cuma di lapangan, mungkin ya di gedung-gedung juga boleh. betul ya, dimanapun itu Iya. pokoknya ya, di dunia nyata Iya. tentunya yang ketika mencari pasangan mereka Heeh. itu suka ada salah satu hal yang mereka percayai untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Iya. Nah, kira-kira menurut syariat amalan apa nih yang bisa mendatangkan jodoh terbaik buat kita? Nah, gini wisilah ya. Ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang Indonesia ya. Yaitu doanya apa, amalannya apa, kurang lebih kayak gitu ya. Cuman uniknya ada esensi tentang doa. Karena begini, sebetulnya sebelum kita berdoa terus ngangkat tangan nih ya. Sebetulnya jujur jawab. Sebetulnya Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Udah tahu dong? Udah tahu dong. Maka buat apa kita doa? Pertanyaannya kan kayak gitu kan. Maka satu, esensinya adalah aslinya itu untuk supaya kita ada kembali ke titik penghambaan lagi. Karena misalnya contoh, akan ada harinya misalkan kita ada masalah, terus masalahnya dirasa berat, temen gak ada yang mau bantu, uang gak ada, tapi kok beres. Akhirnya kan kita jadi, iya ya benar, saya cuman hamba. Jika engkau sudah menolongku ya Allah, maka beres juga ini masalah. Atau kebalik, ya Allah masalah saya kira kecil, uang ada, teman banyak, semua mau bantu, tapi kok gak beres-beres. Ternyata benar, saya cuman hamba. Kalau nggak engkau tolong, nggak beres-beres. Kita mesti balik ke titik itu lagi. Karena kadang kalau nggak, kitanya nanti jadi congkak, arogan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, ini kau mendapat hikmah ini waktu jadi pejuang garis 2 sama istri ya. Pengen punya keturunan, maka kan bertanya kan ke orang-orang yang berhasil punya keturunan. Gimana caranya? Ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang ditanya, kamu gimana waktu berusaha pengen dapat keturunan? Dia jawab, oh saya banyakin sedekah. Wah, ternyata dia memang orang kaya. Udah gitu, tanya ke pasangan yang lain, kamu gimana caranya? Oh, kalau saya banyakinnya bakti ke orang tua, birrul walidain. Oh, ternyata memang dia tidak diuji harta. Pindah ke pasangan yang lain, kalau kamu gimana? Saya deketin diri sama Al-Quran. Wah, ternyata amalannya beda-beda. Berarti pertanyaannya bukan sekedar doanya apa, amalannya apa. Tapi yang lebih penting adalah, sudah pantaskah doa kita itu dikabulin? Maka ayo layakan diri kita di hadapan Allah. Kok aku nggak sanggup sedekah, kok sanggupnya ngaji, belajar, ilmu, ya silakan. Dia deketin diri dengan Quran, bakti sama orang tua. Kok aku kalau ngapalin, belajar cepet ngantuk, tapi kalau dagang, jualan jago. Ya udah silakan jualan, berbisnis, nanti zakatnya jadi gede, wakafnya jadi gede. Apapun itu, layakkan diri di hadapan Allah. Sama bicara jodoh itu juga, daripada sibuk mikirin gimana caranya dia naksir, balik lagi. Yuk layakkan diri kita supaya bahkan ya justru orang yang mengidam-idamkan kita. Boleh hal-hal sah-sah saja seperti itu. Dan lebih tepatnya memang ya tadi ya, jodohnya di tangan Allah, maka layakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Jadi silakan tingkatkan amal soleh, layakkan diri kita di hadapan Allah tadi dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Sila. Oke, Masya Allah ya. Jadi tentunya sahabat yang disampaikan oleh Koko, tentunya amalan itu berbeda-beda setiap orangnya ya, tergantung dengan potensinya. Kalau yang memang berpotensi di harta, silakan bersedekah. Silakan. Ya. Kalau yang memang ahli Quran, silakan mengamalkan, belajar Quran berdakwah, begitu ya. Dan juga tadi yang tentunya mendekatkan kepada Allah dengan banyak beristighfar kepada Allah. Barangkali masih banyak hal-hal yang kita lupakan, kenikmatan yang telah Allah berikan. Karena bisa jadi kadang kehalangan dosa kita sendiri. Jadi ya sudah, ditutup dengan istighfar. Itu kan nasihat dari Allah juga ya di Quran surat ke-71 surat Nuh dari ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Nah, di situ ketika kita akhirnya beristighfar, Allah berikan hujan, kebun yang lebat, keturunan, pasangan. Itu memang salah satu yang didapatkan dari istighfar.
Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya dengan kita terus-menerus bertobat beristighfar kepada Allah, salah satu efek sampingnya adalah Allah berikan jalan rezeki atau jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Ya. Jadi makin banyak istighfar, makin banyak rezekinya insya Allah ya. Nggak mungkin kan dalam sehari kita nggak bikin dosa sebetulnya. Jadi Rasul yang tanpa dosa aja sehari istighfarnya 100 kali. Kita harus lebih banyak ya. Nah, kalau misalkan gini, kita tuh katakanlah pengen jodoh terbaik ya, pengen jodoh yang berkah. Tapi di satu sisi kita juga pengen yang spesifik, misalkan ya Allah pengen yang kayak mirip orang Korea nih, mirip orang Arab gitu, segala macam tinggi langsing ya gitu. Kayak bihun gitu ya, ya boleh. Kalau gitu boleh kan nih kalau gitu? Boleh aja sebetulnya, sah-sah aja. Dan tertarik sama yang cantik atau yang perempuan tertarik sama yang tampan itu sah-sah aja, manusiawi banget ya. Nah, kalaupun pengen minta pun boleh, tapi ya itu dia, mintanya ke Allah. Karena ada yang nggak minta ke Allah, sibuk menghalalkan berbagai macam cara demi supaya dia naksir, ngasih boneka, ngelakuin apapun, padahal kan hati dia tidak dibulak-balikan oleh kado kita, tapi dibulak-balikannya oleh ya pencipta dianya. Maka memang jangan sampai salah fokus, lebih fokus untuk gimana caranya dia suka, sampai akhirnya kita jadi ninggalin Allahnya. Pencipta jodohnya berkata, hayya alal falah, ayo gapai kemenangan, kita cuek-cuek aja. Giliran si calon minta untuk dianterin tengah malam hujan-hujanan juga kita berangkat. Padahal jangankan si yang ditaksir itu suka sama kita, satu dunia cinta sama kita, tapi Allah gak suka sama kita juga kita yang repot. Jadi jangan sampai salah fokus. Kalau bicara tentang boleh atau enggaknya, boleh, silakan. Asal jangan salfok tadi ya. Betul ya, karena tentunya banyak nih orang-orang yang lagi mencari pasangan, dia kan lebih fokusnya kepada orangnya. Ya, jadi lebih kepada yang bisa dilihat gitu, bukan yang siapa menggerakkannya mungkin. Betul. Ya. Karena kan namanya juga manusia itu tidak luput dari kesalahan dan nafsu ya. Setiap saat ada aja godaannya segala macam gitu. Nah, kalau misalkan gini kok, untuk lebih menghindari hal-hal yang di luar syariat nih, apalagi untuk anak-anak remaja, anak-anak dewasa khususnya gitu, yang sudah banyak main, apalagi dunia kerja, itu kan setiap hari bertemu dengan lawan jenis nih Koni. Nah, untuk menjaga pandangan kita itu gimana kira-kira? Jaga pandangan caranya gampang sebetulnya, nunduk. Udah gitu doang. Cuman kan yang bikin kita pengen nunduknya itu apa? Gini ya, salah satu hal yang akhirnya bisa melakukan itu kan sebetulnya ketika dia benar-benar meyakini kalau Allah udah sampai larang berarti pasti buruk nih buat saya. Allah kalau udah nyampe nyuruh berarti pasti baik nih buat saya. Masalahnya kalau dia belum benar-benar yakin kepada Allahnya, itu kan jadi masalah baru. Maka ditambah keyakinannya, karena gini ya, termasuk acara kita ini ya, sebetulnya kan hikmahnya dua ya. Satu, nambah ilmu. Dua, nambah keyakinan. Kalau sekedar nambah ilmu, ya sekarang orang udah bisa kayak kita nonton YouTube atau nonton baca internet apapun ya. Tapi kalau nambah keyakinan kan ini sesuatu yang lebih mahal. Jadi memang kita mesti kuatin keyakinan. Karena misalkan gini deh, kira-kira semua yang jadi koruptor, yang nyolong, kira-kira mereka tahu nggak sih kalau misalkan ngambil uang negara itu adalah tidak boleh? Pasti tahu. Tahu dong. Nggak mungkin dia ditangkap KPK terus ditanya, kenapa Bapak korupsi? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Nggak mungkin. Pasti dia nggak tahu. Atau misalkan orang, mohon maaf ya, terjadi perselingkuhan, dia juga pasti tahu itu perbuatan yang tidak baik, makanya sembunyi-sembunyi. Nggak mungkin ada keluarganya datang ngegerebek dia lagi selingkuh, ditanya, Papa kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin dia jawab kayak gitu. Udah pasti tahu. Tapi masalahnya satu kan, kurang yakin sama Allahnya. Maka ya sudah, yuk bismillah. Mesti kuatin keyakinan kepada Allahnya. Ini nggak boleh nih, makanya sampai disuruh tundukkan pandangan, karena berarti kalau ternyata aku melototin dia mulu pasti jadi keburukan. Ya dikira mesum, dikira apa dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, memang keyakinan itu bisa bertambah. Makanya kayak contoh, lihat kenapa orang yang akhirnya dibilang lebih takwa, kebanyakan yang suka ada di masjid, pengajian, biasanya kan katanya yang udah sepuh-sepuh. Kenapa? Udah pahit, asem, garam kehidupan udah nyobain semua. Oh gini ya kurang ajar ke perempuan. Oh gini ya main judi efek sampingnya. Oh gini ya gak bergantung kepada Allah tuh kayak gini efek sampingnya. Oh gini ya ngarep ke orang tuh kecewa terus. Sehingga akhirnya udah tinggal Allah doang. Jangan mentang gara-gara kita masih muda gitu ya, belum
pernah kecewa sama orang, belum pernah ngerasain ditipu orang, akhirnya jadi apapun dilibas, padahal petunjuknya udah ada, tinggal kita mau ikutin atau enggak. Jangan sampai, ya kadang gitu ya, ada orang yang ngerasa kena batunya dulu, oh gini ya pahitnya berzina, efek sampingnya begini, akhirnya baru nyesel, baru akhirnya pengen benar-benar mencari jodoh dengan cara yang halal, yang barokah. Maka yuk yakini dulu apa yang Allah perintahkan itu benar-benar sebetulnya untuk kebaikan kita. Allah, ini kita nurut semua sama Allah satu dunia, Allah dapat untung apa sih? Nggak dapat komisi juga kalau mau jujur. Begitu juga kalau satu dunia maksiat, apakah Allah bakal resign jadi Tuhan? Enggak, tetap jadi Tuhan juga. Jadi ya sudah, kita tinggal lempeng aja, ngikutin petunjuk yang petunjuknya dibuat oleh yang nyiptain kita lagi. Ibarat orang bikin mesin cuci, yang paling tahu mesin cucinya kan pasti penciptanya, si orang yang bikinnya. Terus kita nggak mau baca buku manualnya, nggak mau diajarin sama yang jago, yang ahli, ngulik aja sendiri kan bingung sendiri. Jadi itulah yang bikin kita hidup tuh jadi kayak kenapa begini, kenapa begitu. Ya pinten ya, petunjuknya ada, nggak mau diikutin. Dan ini bukan fanatik. Ibarat seperti kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ke Cristiano Ronaldo dong. Ronaldo, apakah fanatik? Enggak. Sederhana, dia udah juara, aku pengen juara kayak dia, wajar dong. Wajar. Ya ini sama, kita juga ya Allah, aku pengen sukses, pengen mulia, pengen bahagia. Ada manusia paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling banyak bahagian orang, contoh Rasul dan para pengikutnya. Ya udah tinggal ikutin. Terus kalau kita selama ini pengen bahagianya dengan cara kita sendiri, nggak ngikutin beliau, berarti selama ini bahagianya dengan cara siapa? Ngarang. Pantesan stres melulu. Ya udah atulah tinggal ikutin petunjuknya. Oke, Ya. betul. Jadi Ya, senantiasa untuk selalu membaca Alkitab ataupun Al-Qur'an lebih tepatnya ya. Betul. Untuk senantiasa mencari hal apapun yang ada di dunia ini. Betul, Karena sudah insya Allah Allah. berikan petunjuknya. Tinggal kitanya mau atau tidak. Mau atau enggak. Oke. Nah, kok kalau tadi kan kita sudah berbincang tentang bagaimana cara membangun nih. Nah, kita Iya. akan coba lebih dalam kepada orang-orang yang memang dia tuh sudah terjun ataupun sudah melakukan hal-hal yang memang itu di luar syariat gitu. Oke. Nah, buat dia tuh bisa balik lagi dan percaya lagi bahwasanya dia masih mendapatkan rahmat dari Allah gimana nih? Karena kan emang nggak Iya. gampang ya untuk percaya. Aku mah udah kayaknya Kepalang banyak, basah lah, cemplung aja betul, sekalian gitu ya. gitu. Nah, kira-kira biar dia tuh bisa ditarik lagi nih untuk sadar, ayo bisa loh berubah, bisa loh untuk diperbaiki gitu. Gimana caranya? Buktinya, ya dia masih hidup. Karena kalau Allah udah nggak suka sama dianya, orangnya gampang matiin aja pas lagi ngaco. Pertanyaannya, kita udah hidup berapa tahun sejauh ini masih ngaco juga nggak mati-mati. Berarti kan ya sederhana, Allah masih nungguin kita. Jadi hati-hati. Perasaan bahwa kayak kita nggak layak diampuni, nggak bisa jadi baik, itu adalah tipu daya syaitan. Was-was. Kenapa? Karena setan nggak suka kita jadi baik. Tapi setan juga nggak bisa apa-apa kalau kita berusaha jadi baik. Misalkan ya, aduh aku harus berhenti hidup kayak gini, aku harus jadi hidup bener. Setan nggak suka, tapi gimana caranya dia ngalangin kita? Lagi wudhu dijambak gitu, atau di sliding, di tackle, dijambak, diinjek waktu lagi sujud, ruku, nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling banter gimana? Dia paling cuman bisa ngasih was-was. So iye lu, biasa juga joget, sekarang sok-sok ngaji. Alah munafik, ntar juga balik lagi. Was-was syaiton. Atau kadang diperhalus oleh syaitonnya. Layakkah diriku ini diampuni? Biarkan aku menjadi pendosa. Naon gituan. Udah tenang aja. Pegang ayatnya yang ini ya. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45, pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Perhatikan. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, balasannya kontan hari itu juga. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Artinya apa? Kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun, saya, Mas Raul, ini semua yang nonton pantas mati atas dosa-dosanya. Pertanyaannya, kenapa ini masih pada hidup? Nggak punya dosa semua apa? Nggak mungkin dong, pasti punya dosa. Tapi kenapa? Allah terusin, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi sederhana. Kalau kita nyadar, ya Allah, dulu saya pernah dengan cara yang salah, pernah misalkan pacaran, ya begini, ya begitu, bisa diampuni nggak ya? Sederhana, berdasarkan ayat tadi, ya udah. Ketika kita habis maksiat gak mati, sederhana, berarti Allah masih nungguin kita tobat. Ingat, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuman benci dosa. Kalau yang dibenci pendosanya habis, matiin aja semua pas lagi ngaco. Ya. Tapi kenapa akhirnya masih pada hidup semua ini orang-orang yang bismillah? Karena Allah tahu bismillah bisa ada masa depan yang insya Allah lebih baik.
Ya begitulah. Kalau Allah sudah mau menghukum kan mudah banget bagi Allah untuk menghukum siapapun, kapanpun, dimanapun. Gampang kan? Betul. Ya udah. Kenapa kita masih itu? Termasuk yang lagi ngomong ini dosanya banyak sekali. Mudah bagi Allah mematikan si Koko ini. Tapi ternyata masih ada. Bukan karena udah baik, tapi karena ya Allah lagi ngasih kesempatan aja. Maka yuk, jangan sia-siain kesempatan tersebut. Tinggal mudah-mudahan kita jadi manusia yang tidak menyia-nyiakan peluang besar dari Allah untuk jadi baik itu. Bismillah. Gak ada yang terlambat. Oke, jadi sahabat, tidak ada kata terlambat selama Allah memberikan kita umur, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk berlebih baik dari sebelumnya. Kata Nabi, sebelum nyawa sampai kerongkongan, pintu taubat itu masih dibuka. Masya Allah. Jadi memang sebaik itu Allah itu buat sebaik. Kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan, dia bisa hilang gara-gara sekali salah. Tapi kalau ke Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan kita mungkin di ujung hayat bahkan, tapi Allah terima kebaikan itu, Allah punya kuasa tuh ngampunin 1000 dosa lainnya. Tenang aja. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang memang sudah terlanjur basah mungkin Terlanjur, jangan merasa teman-teman sudah di ujung tombak ya untuk berbuat kebaikan. Di ujung tanduk mungkin. Betul, di ujung tanduk. Nggak apa-apa, sama-sama tajam. Ya, jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa menebar kebaikan, bahkan jauh lebih baik dari yang sudah baik. Pasti bisa banget. Betul ya. Nah mungkin ada juga beberapa yang terjadi di dunia nyata, apalagi di dunia remaja seperti saya kok ya. Banyak banget hal-hal yang memang kita tuh ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang di luar syariat. Tapi pada nyatanya masih banyak orang-orang yang mendorong kita untuk gak apa-apa lah, masih panjang umurnya, gak apa-apa lah, masih muda, ayo nikmati masa mudanya, jangan pengen dibatasin. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu gimana kok kira-kira? Ya, syariat sudah punya acuan sebetulnya ya. Makanya memang kita mesti tahu dulu segala hal, sesuatu itu jadi baik tuh standarnya satu, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah. Sama, kerjaan juga gitu. Kerjaan apa yang baik? Bukan yang paling besar gaji dan fasilitasnya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah takwa. Teman juga begitu. Teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering dukung kita padahal kita salah, bukan yang paling sering traktir, tapi yang dengan dekat sama dia kita tambah dekat sama Allah. Karena ya apalagi yang lebih berharga daripada keimanan kita kepada Allah, aslinya kan seperti itu. Maka ya udah, itu disadari jadi suatu yang amat sangat penting dulu. Karena kalau misalnya kita masih nganggap remeh aturan Allahnya, petunjuknya, atau bahkan akidah keyakinan kitanya, maka ya sudah, mau berapa kali lagi kecewa dulu kita baru akhirnya menyadari itu semua. Kita pengen belajar gini, suka tidak suka, mau tidak mau, Koko yakin aslinya kita itu butuh Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela, apa harus diseret dulu? Masa ya harus dijewer dulu baru nyari Allahnya? Ini ada survei sederhana ya. 1, apa kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Karena Allah ingin kita selamat, bahagia. Pertanyaan ketiga, jujur, dari lahir sampai detik ini, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Yang kita suka. Keempat, udah banyakkan ngejar yang kita suka, tapi kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu, padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Waktu kecil juga kita sukanya permen, pas sakit gigi malah diambil sama si mama. Ngambek kita, dasar mama pelit, beli gelang emas woy bisa, masa permen doang gak dikasih, aku mau minggat dari PAUD gitu misalkan. Ya padahal dia lagi disayang, karena udah sakit gigi masih dikasih permen terus sama si mamanya. Jadi kita juga sama, masa ya harus hancur bak-bak remuk dulu baru akhirnya kita ke Allah? Ya segera mungkin aja cari Allahnya, supaya akhirnya gak ada penyesalan, gak remuk dulu. Meskipun kalau udah akhirnya kepalang, akhirnya kembali ke Allah, meskipun dengan cara yang pahit, itu juga gak ada yang terlambat sih, daripada tidak sama sekali. Seperti itu kurang lebih. Betul ya. Jadi sahabat, jangan sampai teman-teman takut untuk berubah ataupun menjadi lebih baik lagi, walaupun teman-teman sudah basah kuyup terhadap masa lalunya. It's okay, gak jadi masalah selama teman-teman ada niat untuk bertaubat, insyaallah pasti Allah maafkan, Allah berikan ampunan. Baik sahabat, kita sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung acara
Oh ya, Masya Allah, tidak terasa perbincangan hangat kita sudah di ujung tombak. Ujung tombak, ya betul. Ya, ujung tombak bukan ujung tanduk ya. Tadi saya simpulkan ternyata sahabat untuk mencari pasangan yang berkah, yang baik ya, sama-sama mencari ridho Allah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ataupun 3 poin yang saya tangkap. Pertama adalah dekatkan diri kepada Allah. Betul. Yang kedua, batasi diri dengan hal-hal yang kurang baik, apalagi melanggar syariat. Dan yang ketiga, tentunya selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga jangan lupa saksikan program Hikmah Ramadan yang akan memberikan inspirasi dan menggambarkan hikmah-hikmah setiap hari Rabu selama bulan Ramadan hanya di sosial media Parkland Podomoro. Terima kasih Ustaz. Insyaallah barakallah ilmunya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang melihat podcast kita ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallah.